إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ إبراهيم الخلوتي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيد الشيخ علي أبي حسن الشاذلي وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري كلامبيان وسيد الشيخ شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيد الشيخ علي بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ نواوي بن عمر البنتني وسيد الشيخ زين الدين السنباوي وسيد الشيخ محمد شرواني عبد البانغل وسيد الشيخ مربي أرواحنا وأجسادنا الإمام السيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يتغشهم برحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم على ما نوى سلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنهم, ketahuilah bahwa yang memudahkan engkau untuk uzlah itu ada 3 perkara. Yang pertama, menggunakan seluruh waktu engkau untuk beribadah kepada Allah. Jadi waktu kita jangan disia-siakan, jangan waktu dipakai untuk santai, ngobrol, macam-macam. Waktu kita sangat terbatas, waktu hidup ini sangat terbatas, dan batasnya kita nggak tahu kapan. Kalau seandainya kita tahu batas waktu kita ini enak, oh saya umurnya 70, sekarang umur saya 69, tinggal 1 tahun tinggal 1 tahun, tentu dia akan semangat terus ibadahnya. Itu kalau tahu waktunya. Nah, sementara kita nggak tahu kapan batas akhir waktu kita. Jangan dibikin santai ya. Cara kita memudahkan untuk beribadah kepada Allah, karena ibadah itu dapat melupakan urusan lain. Dan senang berkumpul dengan orang banyak itu menandakan kebangkrutan hati. Jangan terlalu banyak bergaul ya. Ini masih bab kita tentang bab uzlah. Sangat panjang betul. Imam Ghazali menggambarkan bagaimana orang yang suka berkumpul, baik perkumpulan itu bisa memberikan manfaat ataupun tidak. Ya, sampai ke syair innal faragha illa salamika qadani wa la rubbama amilal fudula al farighu. Menganggur
menuntunku untuk memberikan selamat kepadaku. Sungguh orang yang menganggur itu kebanyakan pada omong kosong. Jadi kalau sudah kada ada gawian, apa-apa dipandirakan. Ya, kalau sudah tidak ada kerjaan, ngobrol apa macam. Gunakan waktu-waktu yang baik itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa bertafakkur kah, baca Quran kah, apakah. Jangan kita bikin waktu sia-sia, karena banyak omong kosong dan melakukan perbuatan tanpa guna. Ya, sampai situ kemarin. Ya, sudah ketemu semua yang punya kitab ya. Apabila engkau melakukan ibadah dengan semestinya, engkau tentu dapat merasakan manisnya ibadah. Jadi kalau kita dapat melakukan ibadah, ya ibadah itu apa aja, berzikirkah, baca Qurankah, baca salawatkah, yang kita harapkan kita bisa merasakan namanya lazzatul ibadah, kelezatan dalam beribadah. Jadi rasa nikmat ibadah itu. Satu contoh, kalau sudah orang terbiasa untuk melakukan sholat malam, walaupun dia ngantuk, capek, dia tetap merasakan nikmatnya beribadah malam. Ya, umpama satu kali, dua kali ketinggalan, merasa rugi betul. Walaupun tidak sampai makam kepada seperti Imam Ghazali, ketinggalan satu kali, beliau nangis. Ya, kalau kita nggak sampai ke sana ya cukup menyesal, ya Allah kenapa tadi tidak terbangun saking capeknya. Nah, orang yang kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah itu, dia tidak akan meninggalkan sedikit pun. Seperti ketika seseorang merasakan nikmatnya di majelis, oh masya Allah, di majelis enak betul, mendengar orang bacaan enak, mendengar orang bawa syair enak, walaupun aku tidak tahu syair yang dibaca, tapi mendengar saja enak karena memuji Rasulullah. Kita yakin syair yang dibawa ini memuji Rasulullah, walaupun aku tidak paham artinya, tapi enak didengar. Nah, kalau sudah dia merasakan enak dan senangnya itu, dia tidak mungkin meninggalkan, tidak mungkin meninggalkan, saking senangnya itu. Itu namanya disebut lazat dalam beribadah. Dan munajat kepada Allah, ketika dia bermunajat juga tidak merasa capek, padahal mungkin tidak terasa hampir setengah jam mengangkat tangan, saking senangnya curhat kepada Allah. Pakai bahasa Arab sudah, bahasa Indonesia tidak terasa, tidak capek karena saking nikmatnya, tidak terasa. Kalau orang yang merasa lamanya berdoa ini capek betul, dia saking senangnya curhat. Seperti seseorang ketika curhat kepada seseorang, nggak terasa 1 jam ini kisah macam-macam nggak terasa, karena dia percaya betul sama orang yang dicurhati ini bisa memberikan solusi. Nah, kenapa kepada Allah kok enggak? Seharusnya kepada Allah dia curhat apa macam kehendaknya, apa macam keinginannya, dan lama-lama dia curhat. Baik curhat ketika dia sholat sendirian dalam sujud terakhir, maupun ketika dia bermunajat, tidak merasa, nggak terasa lama, capek karena saking lezatnya, nikmatnya dia. Itu namanya orang yang sudah diberi Allah maqam zauq, ya, rasa senang, rasa cinta betul kepada sebuah ibadah yang dilakukannya. Contoh, orang bermajlis itu Pak, paling lama 1 jam, paling cepat 1 jam, paling lama kadang sampai 2-3 jam sama maulidnya, terus ceramahnya, tapi dia merasa senang, tidak capek. Apalagi setelah dia pulang, betul-betul merasakan nuzilat alaihimus sakinah, enak betul, tenang betul, enggak ada kepikiran macam-macam. Ini sudah Allah memberikan nuzilat alaihimus sakinah, ya, ketenangan yang diberikan Allah kepada siapa? Orang-orang yang ahli ilmu, yang senang menuntut ilmu, yang senang mengamalkan ilmu, lalu tentram. Kenapa orang-orang yang beribadah tadi tentram? Sebab membaca kitab Allah, senang baca kalamullah, Quran. Saking enaknya nggak terasa.
1 juz. Asa kulir mampih lanjut 2 juz. Itu sudah saking senangnya. Tapi kalau orang sudah merasa capek, aduh baru dapat 1 halaman ngantuklah, pingganglah sakit karena enggak terbiasa. Nah, makanya kita membiasakan itu adalah sebuah mujahadah. Arti mujahadah kesungguhan kita dalam beribadah, ya. Jadi kita sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, saking cintanya dia membaca kitab Allah, dia melupakan masyarakat. Kada ingat lagi sudah. Mau bergaul enggak lagi dah. Pokoknya bila imbah subuh, habis sholat subuh, kalau enggak ada taklim, pokoknya berzikir ke baca Quran sampai nanti jam 8. Enggak terasa dia. Padahal biasa besokan ngopi, Anda saking senangnya sudah beribadah. Nah, itu namanya orang tadi yang merasakan nikmatnya beribadah. Merasa resah apabila berkumpul. Nah, orang kayak gini, orang yang sudah merasakan nikmat itu kalau sudah ada kena kawan mendatanginya, ada teman memaraki, aduh, gak enak betul dia sudah. Wah, ini sudah terganggu amalku nih, dalam hati dia ngomong. Mau kayak apa caranya? Ya sudah, orang datang ini, tapi dia layanilah. Padahal dia masih punya program amalannya apa begitu ya. Nah, itu karena sudah merasakan nikmatnya dia. Dan berbicara dengan mereka. Jadi kalau ada nang datang memaraki, mendekati, aduh resah betul dia. Apalagi sampai ngobrol, aduh nggak enak juga dia. Nah, makanya kalau kita di masjid cari pojok-pojok, jangan berdekatan dengan orang yang banyak ngomong. Ya, ingetin. Di mana aja? Wah, ini acil, ini pamandir orangnya, males aku. Iya, ingat ibu ai, bila pian di masjid atau di majlis manakah? Jangan berparak julaknya ini, julak ini pemandir nih, julak bini nih, julak laki kada. Sehat, alhamdulillah. Dalam sebuah hadis diceritakan, nah, ini ada hadis bahwa Nabi Musa alaihissalam apabila kembali dari munajat menghadap Allah, Nabi Musa ini di Jabal Tursaina atau Tursina, beliau beribadah kepada Allah. Lalu beliau kembali. Kalau sudah kembali itu hatinya merasa gelisah. Rasulullah berkhalwatnya di Jabal Nur. Nanti kapan lagi balik? Orang-orang dulu banyak yang beruzlah di hutan, di gunung. Nanti kembali lagi ya. Kayak model begawi juga tuh. Jadi nanti kapan-kapan ke gunung, ke hutan. Wah, saya punya niat Ustadz, kalau nanti saya pensiun bikin pondok. Wah, ini dikira tadi bahaluat bekebun sekalinya. Dikira bahaluat bekebun, malah sibuk. Nah, Nabi Musa pulang dari khalwahnya, dari ibadahnya, kalau sudah kembali ke masyarakat, aduh gelisah. Apalagi kalau sudah berkumpul dengan orang banyak. Nabi Musa nggak senang betul dah. Tapi karena beliau sebagai nabi tentu punya kewajiban untuk membimbing umat kala itu. Artinya tidak bisa ndak. Tetap aja beliau beruzlah, tetap aja beliau beribadah, tapi kembali ke masyarakat, ngajarin, membimbing dan lain-lain. Beliau menutup kedua telinganya dengan 2 jari. Saking Nabi Musa enggak senang kalau sudah ada berkumpul dengan orang banyak, ditutupnya 2 telinganya, dicucuk supaya kada mendengar pandiran-pandiran orang, omongan-omongan orang. Kita kalau satu saat umpama meninggalkan kampung seminggu aja Pak, bulik macam-macam tuh kabar ikam tahu lah. Oh pian kada ada kasamalam. Ini sakit telinga cucuk. Saking Nabi Musa tidak mau mendengarkan omongan-omongan di masyarakat. Jangan sampai mendengar pembicaraan orang banyak. Ini cerita Nabi Musa. Nabi Musa saking senangnya beribadah kepada Allah,
kalau sudah berangkat gembira betul dia menuju ke tempat ibadahnya, khalwatnya. Tapi kalau sudah pulang, kenapa Nabi Musa pulang? Ya karena punya kewajiban, ada bini, ada anak apa macam, ada murid dan sebagainya, para umatnya. Nah jadi orang yang beruzlah itu tetap dia punya kewajiban, mungkin istrinya, mungkin keluarganya, mungkin dia punya murid, tetap dia, ya. Nah, itu orang yang bisa mengatur waktu semacam itu. Omongan orang banyak menurut Nabi Musa pada waktu yang demikian itu sama dengan suara camar, tidak enak didengar. Burung camar itu kada nyaman, nggak enak. Jadi ujar Nabi Musa, pandiran-pandiran orang tuh nah, omongan-omongan orang tuh nah kayak suara camar, suara binatang tapi nggak enak, suara burung nggak enak. Saking Nabi Musa tidak mau mendengarkan omongan-omongan yang ya macam-macam, ngaran kita tak kumpul ini itu ini macam-macam. Nah. Karena itu tetaplah engkau pada apa yang dikatakan oleh guruku, yaitu Abu Bakar Al-Warraq, irda billah sahiba wa darin nasa janiba sadiqal wuddi syahida kunta fihim wa ghaiba qallibin nasa kaifa syi'ta tajidhum aqariba. Senanglah dengan Tuhan, dengan Allah sebagai sahabat engkau. Jadi diibaratkan kita ini bakawan dengan Allah. Maksudnya bakawan kita selalu dekat dengan Allah. Orang akrab itu kan kemana-mana, bahasa orang Bahari membuntil, tahu membuntil lah, tahu membuntil. Ini pun membuntil benar aja. Oh, kesana ikut kesana, kesana ikut kesana, membuntil itu maksudnya tidak pernah pisah. Nah begitu orang yang sudah makamnya fana kepada Allah, tidak pernah merasa dia berpisah, kemana aja ada terus. Nah itu sahibah, teman. Dan teman yang tidak pernah marah. Kalau kita berteman, kadang-kadang ada selek sedikit, marah-marahan. Tapi kalau kita sahabat, as-suhbatu ma'al khaliq, bersahabat kepada Allah, tidak pernah marah. Malah Allah memberikan nikmat, Allah memberikan rahmat, tinggal kitanya mau bersyukur apa enggak. Walau umpama kita ini ada melakukan maksiat, tetap masih Allah beri rahmat kepada kita. Saking Allah sahabat yang luar biasa. La yufariquka, kata Imam Ghazali, tidak pernah berpisah dengan kamu. Waktu kamu tidurkah, waktu kamu bangunkah, waktu kamu susahkah, waktu kamu sedihkah, waktu kamu senang, tidak pernah dia meninggalkan kamu. Siapa? Huwa khaliquka wa sayyiduka. Siapa? Allah, Tuhan kita. Tidak pernah memisahkan dari kita. Walaupun kita dalam keadaan susah tetap. Makanya kita mesti ingat kepada Allah. Kita dapat nikmat juga Allah tetap ingat kepada kita. Tapi kalau kita bakawan pak, akrab, satu saat kita bangkrut, tinggalkannya. Ada apa gunanya lagi sudah ini karing beretan bekak sana. Kawan yang basah lagi carinya. Nah ini manusia. Allah enggak seperti itu. Irda billah sahiba, senanglah dengan Tuhan, dengan Allah sebagai sahabat engkau. Wadarin nasa janiba, dan singkirkanlah manusia sejauh-jauhnya. Kalau bisa jangan banyak bergaul kepada orang yang tidak memberi manfaat, atau jangan bakawan awan orang nang maksiat. Cari kawan nang bisa membangkitkan semangat, motivasi ibadah, bisa mengingatkan kita kepada Allah. Kawan nih, berarti kawan nang soleh. Kawan kita dengan orang ahli Quran, insya Allah sedikit banyaknya kita tak umpat-umpat, senang baca Al-Quran, paling kada suka belajar Quran. Kenapa? Kawan-kawanku orang nang ketujuh benar baca Quran. Atau kawan-kawanku orang nang senang benar belajar Quran. Sidin biar tuha-tuha salah-salah tetap mengaji, tetap belajar. Nah itu kita cari kawan nang kayak itu. Bakawan dengan orang-orang yang ahli masjid, Masya Allah. Orang-orang ahli masjid, orang-orang yang selalu cinta kepada masjid,
orang-orang yang hatinya selalu berta'alluq, bergantung kepada masjid, tidak pernah juga meninggalkan masjid, lalu dia berkawan dengan orang ahli masjid, terikut-ikut dia menjadi orang yang cinta dengan masjid. Tapi sebaliknya, kalau berkawan dengan orang nang panguliran, jarang ke majlis, berteman dengan orang yang enggak senang baca Quran atau dia memang tidak bisa baca Quran, kita tak umpat-umpat jua, ya. Sadiqal wuddi syahida, bersungguh-sungguhlah mencintai Allah. Betul-betul kita mencintai Allah. Apa bukti bahwa kita cinta kepada seseorang? Kalau kita nih sayang lawan seseorang, apa contoh? Umpama kita imbah datang haji, mamanya apa? Mana serban-serban nangan tu mana? Nih ada sekitar 12 serban. Ambil sidin sebuting nang terbaik. Agan siapa itu? Ada kawan ko je sidin. Nah, ada kawan ko. Nih khusus untuk sidin nih. Siapa kawan pian? Guru Mansur. Nah. Barang aja contoh. Nah, itu tasaranya bagi aja nih, sebutin ini aku simpan hulu on. Berarti saking si seseorang tadi cintanya awan Pak Haji Mansur, sayang banar sidin nang apa aja sidin simpanakan. Misalnya kalau ibu-ibu rajin kalau berbagi-bagi apa makanan, itu kenapa disimpan? Ada sidin kena tuh acil subalah tuh nah. Oh, disimpanakan sidin khusus. Biasa bu makanan ya kalau itu contoh. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, dahulukan dulu Allah. Itu maksudnya. Apa dahulukan? Apa nang disuruh sidin lah kasih gawi. Apa nang diperintah sidin lah kasih gawi. Yang kayak ini nah, saking sayangnya kita dengan seseorang tadi, menyimpan dulu sidin sebuting khusus orang tuh nah. Caka minyak harum nang baik, caka ibarat kurma tuh nang bagus, saking sidin senangnya dengan seseorang tadi. Itu bukti bahwa orang itu cinta kepada seseorang tadi. Itu baru kepada manusia. Nah bagaimana kalau cinta ini kepada Allah? Lebih diutamakan lagi cintanya dengan Allah. Mana buktinya? Nang apa aja nang disuruh sidin lah kasih gawi. Kamu cinta dengan Allah? Wah cinta kok. Lah buktinya sholatnya dilalaikan. Sudah azan kada ada bergerak, dia masih sibuk begawi. Sudah qomat orang kada ada bergerak jiwa, cintalah itu. Berarti namanya cinta palsu. Cinta palsu. Kalau orang bujur-bujur cinta, begitu mendengar namanya aja Allah, wow, sudah bergetar. Nah, tenang di Al-Quran disebutkan wajilat qulubuhum. Orang dicinta dengan seseorang, begitu disambat ngarannya Maimunah, langsung bergetar. Wah, itu jantungnya ngap-ngap. Kenapa? Ada perhatian, ada hati khusus meletakkan nama Maimunah di dalam hatinya sehingga pompa jantungnya berdenyut dengan kencang. Oh masya Allah, itu baru cinta dengan manusia. Kayak apa kita cinta kepada Allah, ya. Sungguh-sungguhlah mencintai Allah. Kuntu fihim wa ghaibana, baik engkau berada di kalangan masyarakat atau kada Yesidin. Di tengah masyrakatkah tetap? Di manakah tetap? Apalagi contohnya? Contoh lagi. Banyak contohnya man kita paham. Maaf orang nih begawe kaum. Kaundangan sidin. Rupanya sidin tulak kaundangan jam 10-an. Begitu kaundangan jam 10-an, bertemu kawanan, asik berkisah. Itu kadang nyaman mitih kejam karena parakmu kamu sigit. Ya, cobai terlambat di kamu, pacangan dapat surat peringatan. jadi saya punya kenalan. Waduh, saya nggak sanggup bah. Kenapa nggak sanggup? Jadi ada kaum ini boleh ke kampung, disuruhnya menggantikan. Seminggu aja ada lawas. Wah, nggak sanggup saya. Lah kenapa nggak sanggup? Wong kita mau kemana-mana
lihat jam. Kenapa? Ini mau jam sekian mesti buka masjid. Imba Johor pulang, tulak pulang kemana-mana, kawan-kawan melihat jam pulang. Itu ngarannya saking cintanya dengan gawian, tanggung jawabnya dengan gawian, ingat terus. Nah, begitu kita kepada Allah lebih daripada itu. Jadi kalau kita merasa cinta kepada Allah, hati kita sudah mahabbahnya luar biasa, apapun nang disuruh Allah gawi. Dan jangan dilambatakan. Nang kayak pian senang dengan gawian. Aturan di kantor jam 8 sudah masuk kantor. Jam 8 kurang 10 menit dianggap lambat. Atau kayak kakak-kakak SD kalau jam sekian kurang sekian ditutup pagar. Wah, pokoknya oje bahasa kita tuh kuyu kucul nya bersiap-siap hendak belakas tulak ke sekolah. Cepat mak. Nang mama ini lambat. Cepat mak, cepat. Nanti lambat mai. Wah, makan aja, kain aja. Oh, saking pengen cepatnya. Kenapa? Bila lambat tutup orang pagar. Artinya si anak ini saking cintanya dengan sekolah. Nah, bagaimana kita cinta kepada Allah yang memberikan nikmat, ya, yang memberikan kepada kita rasa ketenangan, yang memberikan kita kehidupan, rezeki dan sebagainya. Jadi bersungguh-sungguh mencintai Allah, baik engkau berada di kalangan masyarakat atau tidak, bolak-balikkanlah manusia sekehendak engkau. Artinya jangan sampai kita terpengaruh dengan manusia. Boleh kita berkumpul, balik lagi, berkumpul lagi, balik lagi, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, kayak apa Nabi di rumah?" Nabi tetap biasa sidin menggani gawian bini, sidin membersihkan rumah apa macam. Tapi bila sudah masuk waktu, sidin ke masjid. Bila di masjid bergaul, sidin. Ada sahabat bertanya apa macam, menjawab sidin. Bila sahabat tidak ada apa macam, balik beliau. Nah, itu namanya orang yang bisa menggunakan waktu. Ini ada nang tulak salat johor, buliknya maghrib. Ini orang apa nih? Kada berbulikan, oh berkisahan. La ilaha illallah. Ya. Apalagi di masjid disiapkan pulang wadah santainya. Ada beberapa masjid disiapkan wadah santai. Ini jangan pecangan kada menyuruh bulik, kai. Tulak ke masjid. Jam 10 pagi pak tulak ke masjid. Asar bulik, nang apa digawi? Oh, sakanya bohodingan. Waktu kita gunakan dengan baik, niscaya engkau menemukan mereka bagaikan kalajengking. Apa kalajengking? Kalajengking ini kalem. Apa tahu kalemnya apa? Kalau tapi ribet, oh bahaya. Kalau cuma ikut bahaya. Nah, masyarakat kayak itu. Jadi kalau kita bergaul, oke. Tapi ketika kita terlena dengan pergaulan, disengatnya kita. Contoh. Coba ada orang sekelompok orang berpandiran, umpat pian di situ. Kalau kita nggak ada baik yang dipandirakan, berjauh seorang. Ya bu, nang dipandirakan orang kada baik berjauh. Tapi kalau kita umpat nimbrung ke bahasa kakanakan wah ini, menyahuti, ada kerasaan sejam 2 jam umpat. Itu diibaratkan kalajengking, kalem tapi sakitnya bukan main. Nauzubillah. Artinya ketika seseorang tidak bisa membatasi dirinya untuk bergaul, dia akan tercebur ke dalamnya. Nauzubillah. Kalau pergaulannya baik, kawan-kawannya baik, orang-orang di sekitarnya baik, insya Allah dia menjadi baik. Tapi nauzubillah kalau kawan-kawannya kada baik, terikut juga. Yang kedua, cara kita mudah untuk beruzlah. Memutuskan ketamaan dari masyarakat sehingga menjadi remehlah semua persoalan mereka bagi engkau. Apa aja di dalam masyarakat, urusan ini urusan itu. Contoh
Cakap kita nih panitia korban, panitia ini, panitia itu sudah. Ayo sudah, ayo lagi. Ayo sudah, cepat bagikan. Selesai. Ini kayak apa nih, ada sisanya. Ayo sudah, bagikan, selesai. Tidak perlu kita pengen mengambil apa macam. Cukup bagian kita. Kalau memang tuh ada lebihnya, ini kayak apa nih? Ayo sudah, bagilah ke kawanan. Ayo berisi dulu lah, berisi. Nang memberisi sampai kita bagi sedikit-sedikit dilebihkan. Wah, ada juga duit anunya nah, beri ke kawanan nang memberisi. Nah, jadi supaya kita kadada hendak macam-macam Pak, menghilangkan ketamaan. Ulun rancak kadang-kadang mama anggaran maulid ada lebihan. Enak ke kawanan. Ginilah guru sampai tuntunglah besi simpon odong manu terpal ini itu apa macam, ada nang sampah apa macam itu ini. Satu, dilebihi dulu kotakannya. Dua, kadang-kadang ada rezeki lebihan dari pemberian orang tuh, bagi-bagi. Nah, wajar aja menggani sampai bersih apa macam besi simpun. Ya. Dan tidak akan salah saya bilang nanti aku tanggung jawab dunia akhirat. Tidak apa-apa. Ini ampun orang. Karena bila sudah lebihan baru kau masukkan ke kas. Kalau masih bagi-bagi. Nah, berapa kanang menggani. Nah, artinya kadada kita hendak memiliki sifat ketamaan. Ingatnya tamak ini Pak, Masya Allah, na'udzubillah. Sudah dapat satu kotak, hendak lagi 4 bawa bulik sidin itu tamak. Benar ingatnya. Nyumbang kada apa kada. Tapi Masya Allah, wah berebut. Ingat lah, cukup kita nang diberi Allah rezeki segitu, ya segitu sudah. Kada usah kita hendak macam-macam. Kalau hendak kita bersifat zuhud, jadi supaya ibadah kita tuh nyaman. Ini nang maulah kita kulir beribadah, nang maulah kita kada nyaman merasa nyaman beribadah, nang maulah kita hendak makrifat kepada Allah, padahal nang dipelajari ilmu makrifat ya karena ketamaan kita nih. Nah ya memang sifat manusia itu rakus Bang, semuaan siapa aja rakus. Cuman kalau kada ada dasar ilmu bah hantupnya berataan. Karena ilmu ini ampun orang nih, udah jangan. Oh, ini ampunku, ayo. Oh ini bagianku, ayo. Ini bagian orangnya. Kenapa? Ilmu nang madahi. Kalau sifat kita ini secara umum rakus semua. Siapa aja rakus semua. Diberi sebuting hendak 2, diberi 2 hendak 3. Itu sifat manusia. Tapi karena ilmu ada sidin, ilmunya ada, imannya kuat, Masya Allah, tahan mental beliau. Nah, makanya saya sering mengingatkan di kantor-kantor, kalau pian di gawian itu banyak cobaannya, banyak ujiannya, kuati iman. Kayak apa cara menguati iman? Ilmu dibanyaki. Kalau ilmunya banyak, insya Allah iman pian kuat. Karena ilmu tuh madahi. Itu ampun orang, ini ampun si anu, ini bagian si anu, ini punya pian. Nah kan ilmu madahi, ampunku ambil, ampun orang jangan. Tapi kalau dia ilmunya tertutup sehingga imannya lemah, sudah setan yang menguasai. Sudah aturan yang dia bikin, padahal dia yang bikin aturan, dia sendiri yang melanggar. Ketika dia yang melanggar, nah sudah, kenalah nanti kasus. Begitu sudah kena kasus, baru sadar dia. Nah ini na'udzubillah. Nah jadi ilmu itu utama. Sehingga menjadi remehlah semua persoalan mereka bagi engkau. Karena orang yang tidak engkau harapkan manfaatnya dan tidak engkau takuti mudaratnya itu ada atau tidak adanya sama. Jadi hilangkan sifat ketamaan kita. Contoh lagi, kita ini hendak sembahyang sudah, atau kita hendak ke majlis sudah, jamnya kain aja urusan itu, aku hendak ke majlis dulu. Ikan bila hendak berurusan imbah tentang ke majlis, aku udah kawan meninggalkan majlis karena aku rutin sudah. Nah itu ngaranya kita hilangkan dulu ketamaan kita urusan dunia. Tulak ke majlis, ikuti majlis, semua khusus apa yang berhubungan dengan gawian tutup dulu. Selesai majlis, ayo sudah urusi pulang. Nah itu namanya orang yang menghilangkan ketamaan dunia. Apa aja, masalah apa aja selesaikan dulu. Jadi supaya dalam beribadah kita
tidak ada ingat macam-macam kadang-kadang kam. Sebelum sembahyang aman, begitu sembahyang macam-macam nang diingat. Itulah namanya gangguan. Nah, jadi cara yang kedua untuk mempermudah seseorang itu beruzlah, yang pertama tadi apa? Menggunakan seluruh waktunya beribadah. Yang kedua, menghilangkan ketamaan dirinya. Yang ketiga, memperhatikan afat-afat. Apa afat itu? Penyakit-penyakit atau keburukan-keburukan yang terjadi di masyarakat. Ngarannya seorang di lingkungan sini atau pian di mana berdiam, pian tahu. Oh, kalau diganggu ini kan kene tahu keburukan-keburukannya. Oh, kalau di kantor ini kan apalagi di ruangan kan, wah sudah tahu kita afat-afatnya itu, keburukan-keburukannya. Nah, selalu ingat hal itu dan mengulang-ulangnya pada hati. Jadi apabila kita sudah tahu bahwa keburukannya ini, tidak mau dia berkumpul di sana, keburukannya ini tidak mau dia bergaul di sana, dia konsen saja sudah sorangan sudah. Itu nang ujar arwah guru Usop, ulun guru Mansur ini kada lagi bergaul dah. Ndak mau lagi. Biar diundang berselamatan, aku jisin kada kawal lagi kam. Amun ikam percaya sini aku bacakan aku di rumah aja. Nah, tapi orang paham kada apa-apa, kada buruk sangka. Ya nah ulun kisahkan rumah kami betatai satu tembok saluncatan aja sampai ke rumah kok. Kada mau sini. Ulun kada kawal lagi guru kemana-mana, ulun di rumah aja. Oh nggih. Ulun doakan pian, nggih. Dah. Ulun juga paham aja kada apa-apa. Kalau ini kok ya apa ini ulama ini nih tetangga parak bekiawan kada hadir sidin. Mau buruk sangka kita. Nah, dosa kita. Mungkin di sidin mendoakan lebih husuk sorangan daripada kita orang banyak di rumah. Kan kisah ulun pindah rumah dulu tuh. Bekiawan. Nah, jadi itu cara kita untuk mempermudah uzlah. 3 hal ini apabila selalu engkau jalankan, maka engkau akan terdorong meninggalkan pergaulan dengan masyarakat menuju ke pintu Allah. Kalau kita perhatikan Pak, hampir berapa bulan masalah uzlah ini aja yang dibahas. Artinya apa? Betapa pentingnya itu. Apalagi di wayah ini, di zaman wayah ini. Ini yang dibahas ini di zaman Imam Ghazali nih. Kalau zaman sekarang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ada orang yang beribadah, ya entah pengajian ke apakah. Ini kadang-kadang kan cuman ya kalau bahasa kasar cuman luarnya aja pengajian, kayaknya di dalamnya macam-macam. Makanya tadi malam kita meresmikan masjid. Saya bilang ada 12 manfaat dan fungsi masjid. Fungsi masjid itu 12 menurut ulama diantaranya. Nah, jangan sampai masjid dibikin politik. Itu haram hukumnya. Jadi kalau masjid untuk ibadah iya, untuk sholat berjamaah iya, untuk pendidikan bagus. Masjid untuk bermusyawarah iya, masjid untuk latihan apa macam dalam hal agama boleh, masjid untuk riyadhah boleh, masjid untuk pembelaan boleh, masjid untuk tempat pengadilan boleh, masjid untuk kita perlindungan. Banyak beberapa masjid seperti di Bengkuring tuh Pak, kalau banjir larian ke masjid orang boleh. Ya jangan sampai, nah apa ini masjid diulah, wadah bubuhannya guringan apa macam. Nah, hanya kada paham fungsi masjid. Fungsi masjid bukan hanya beribadah aja. Ya, bukan hanya beribadah aja. Nah, kada mau pulang buahnya nih melatihan gendang apa macam di masjid. Oh, bukan latihan, bukan hanya sekadar beribadah aja. Banyak, ada 12 fungsi masjid itu di antaranya. Tadi malam kita peresmian masjid. Nah, jadi kalau kita sudah berusaha untuk melakukan yang 3 tadi, maka terdorong hati kita untuk menuju
kepada Allah. Dengan cara apa? Mengurangi bergaul dengan masyarakat, memencilkan diri untuk beribadah kepadanya, serta menimbulkan rasa suka pada engkau dan menetapkan diri engkau pada pintu rahmat Allah. Wah, kalau sudah urusan agama nomor satu sidin. Biar kada kau menyumbang, tapi sih kalau sudah urusan agama nomor satu, menggani apakah sidin? Nah itu hebat. Aku sih kada kau menyumbang, aku tenaganya. Apa kita mau olah apa macam? Itu namanya hebat. Berarti sidin termasuk orang yang mendahulukan cinta kepada Allah. Semoga Allah berkenan memberikan pertolongan dan penjagaan kepada kita semua. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah, jadi kalau kita perhatikan 3 tadi sudah Masya Allah ya, untuk memudahkan kita dalam beruzlah itu 3. 1 waktu gunakan semuaan. Bukan berarti di kamar aja ada. Apabila sudah sampean kamu sigit, gunakan waktu beribadah semuaan. Jangan bepandiran apa macam. Kayaknya nak bepandiran keluar. Nah itu namanya beruzlah. Pian 1 mat di musigit sejam kah? Uzlah itu artinya apa? Maka ada bergaul dengan orang, khusus pian baca salawat, khusus pian berzikir, khusus pian baca Quran, biar orang asik berkisahan, jangan diurusi, baca Quran. Nah itu namanya beruzlah sejam barang di musigit kadek. Nah pama hari Jumat kah song sirin tolak ke musigit karena sirin aku kahfi belum terbaca nih. Nah, maklum sin mata Tuhan ini kadang-kadang lambat baca surah kahfi song baca ada hendak mandiri. Jangan dihirani pandiri, aku belum terbaca lagi kahfi nah. Kenapa Pak? Oh, apalagi itu sama Tuhan. Ini aku belum terbaca lagi kahfi. Nah, itu sini nak melatih terus, Masya Allah. Nah, gunakan waktu semuaan untuk beribadah. Yang kedua, memutuskan ketamaan terhadap apapun pada dirinya. Yang ketiga, memperhatikan keburukan atau jeleknya atau kada baiknya bila bergaul di masyarakat, apalagi lingkungan kita maklum semua. Pertama di wadah kita ini ngalih benar lah ini ya Allah, amun kakanakan disidin bergaul ini bahaya bujur. Kayak apa caranya? Sudah dibawa sidin ke masjid cucu kena, dibawa sidin ke mana-mana berjalanan, hendak sidin ku biarkan kena bakawan-kawan. Ya, itu namanya orang yang bisa memperhatikan lingkungan. Nah mudah-mudahan Allah memberikan bantuan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, sehingga kita dapat menggunakan waktu. Kita ini banyak waktu yang terbuang. Ya, waktu terbuang. Kenapa saya katakan waktu terbuang? Contoh saja Pak, kalau sudah sibuk dengan ini, wah nggak terasa Pak. 1 jam, 2 jam, game, tidak terasa. Nah, kita ini sudah umur, kada ada lagi nang anom umur 12. Harus bisa-bisa menggunakan waktu dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah. Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa abah mama kita. Allah angkat derajat abah mama kita yang sehat, mudahan selalu panjang umur. Mungkin ada masih orang tua kita, selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dipeliharakan dari wabah penyakit, dan sehingga beliau dapat beribadah di sisa-sisa umurnya. Dan mungkin ada di antara jamaah kita, keluarga kita, donatur kita, orang-orang yang suka beribadah di Masjid As-Sabirin yang mungkin sekarang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Dan mudah-mudahan kita berataan sekeluargaan selamat dunia akhirat, mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar.
وعدد نعم الله وإفضاله. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب فقهنا في الدين وعلمنا رشدا. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.